bahkan program-program latihan juga untuk membantu pelatih-pelatih yang ada di Teko memahami program Timnas Indonesia ala Sintayong. Program TC jangka panjang yang dilakukan Sintayong mendapat dukungan penuh dari pelatih Bali United, Stefano Gugura. Pelatih yang akrab disapa Teko itu bahkan memaklumi pemanggilan pemainnya ke dalam skuad Timnas Indonesia. Teko yang sudah lama melatih di Timnas Indonesia mengaku sudah paham dengan situasi tim Garuda. Hampir setiap tahun selalu ada program pemusatan latihan yang berjalan cukup lama. Bagi saya tidak ada masalah, saya sudah tahu ketika dipanggil Timnas, mereka harus fokus sama Timnas dan berlatih untuk membantu negara. Saya tahu mereka harus punya prestasi juga, kata Teko. Saat ini diketahui Bali United harus kehilangan dua pemain andalannya, yakni Nadeo Argawinata dan sang striker Ilyas Pasojevic. Bagi Teko, kehilangan dua nama bukan sebuah masalah besar. Pasalnya, pada awal era Sintayong bersama Timnas Indonesia, 7 pemain Bali United pernah dapat panggilan. Ketika Nadeo dan Spaso dipanggil Timnas, para pemain Bali United lain mampu menjawab kepercayaan. Salah satunya Muhammad Ridho yang banyak menggagalkan peluang emas Bayangkara FC dalam lanjutan Liga 1 beberapa waktu lalu. Bagi Teko, setiap tim tak harus hanya berpaku pada pemain andalan dan melakukan rotasi. Pelatih berlisensi CBF Pro ini memilih pemain yang tampil dalam pertandingan berdasarkan performa di sesi latihan. Ketum PSSI Iwan Bule sendiri menegaskan bahwa kembalinya Liga 1 bertujuan untuk membangkitkan sepak bola Indonesia, terutama Timnas. Untuk itu, ia menegaskan komitmen tersebut kepada setiap klub pendukung Timnas Indonesia dengan mencetak pemain berbakat. Sebab tahun depan Timnas Indonesia akan menghadapi banyak agenda besar seperti Piala Asia, Piala Asia U20, dan Piala Dunia U20. Super Sub Timnas Indonesia di sepanjang Piala AFF. Pertama, Arif Suyono dan Bambang Pamungkas. Arif Suyono dan Bambang Pamungkas sama-sama mencetak 2 gol di Piala AFF 2010. Menariknya, 2 gol itu datang ketika keduanya masuk sebagai pemain pengganti. Arif Suyono mencetak 1 gol dalam kemenangan Timnas Indonesia dengan skor 5-1 atas Malaysia pada fase grup. 1 gol lagi berhasil ia cetak saat tim Garuda menghancurkan Laos 6-0. Sementara itu, Bambang mencetak 2 gol dari 1 laga. 2 gol itu datang dari tendangan penalti dan bersarang ke gawang Thailand. Kedua, Manahati Lestusen. Manahati Lestusen tak melulu menjadi pilihan utama di Piala AFF 2016. Ia baru mendapatkan tempat di skuad utama Timnas Indonesia ketika sudah memasuki fase semifinal. Penampilan Manahati saat itu layak dikenang, terutama performanya pada laga semifinal leg kedua. Manahati tampil konsisten sebagai gelandang jangkar. Intercept serta tackle yang ia lepaskan sangat menyulitkan pemain Vietnam. Penampilan apik Manahati pada laga itu ditutup dengan tendangan penalti manis pada akhir extra time babak kedua. Manahati yang masih muda dengan berani maju sebagai eksekutor. Ketiga, Ramai Rumakik. Ramai Rumakik menjadi satu dari beberapa pemain muda yang menonjol di Piala AFF 2020. Ramai Rumakik berhasil mencetak 1 gol pada ajang yang berlangsung di Singapura itu. Rumakik kerap masuk sebagai pemain pengganti di Timnas Indonesia. Pemain yang saat Piala AFF 2020 masih berusia 19 tahun itu kerap memberikan ancaman berbeda kepada pertahanan lawan. Sayangnya penurunan performa akibat cedera membuat Rumakik belum kembali mendapatkan tempat di skuad asuhan Sintayong. Datangkan tim teknis dari Belanda, Firman Utina dukung upgrade Villanesia.
Upgrade Villanesia yang dicanangkan PSSI dan Kemenpora mendapat dukungan penuh dari legenda timnas Indonesia Firman Utina. Pemain yang malang melintang di persepakbolaan Indonesia itu menjadi salah satu narasumber dalam acara Upgrade Villanesia yang berlangsung sejak 6 hingga 19 Desember mendatang. Sebagai informasi, Villanesia pertama kali diluncurkan pada 9 November 2017. Sejak saat itu, Villanesia terus mendapatkan upgrade agar sesuai dengan perkembangan sepak bola dunia. Firman Utina mengaku senang karena terlibat dalam upgrade Villanesia pada 2022 ini. Pria berusia 40 tahun tersebut berharap bisa memberikan yang terbaik agar sepak bola Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya. Firman juga berharap dengan adanya upgrade Villanesia bisa menciptakan pemain-pemain berbakat sehingga timnas Indonesia semakin bagus. Sementara itu, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan akan mengundang mantan pelatih timnas Indonesia. Selain itu, ex-pelatih timnas U19 Indonesia tersebut juga akan mengundang pelatih-pelatih tim Liga 1. Tidak hanya pelatih Liga 1 dan pelatih timnas Indonesia, Indra Syafri juga akan mengundang tim teknis dari klub Ajax Amsterdam. Tim teknis Ajax diharapkan memberikan masukan agar Villanesia bisa berjalan baik di Indonesia.